Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, usikum wa nafsi bittaqallah. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur atas nikmat yang banyak kepada kita, terutama pada waktu maghrib ini kita bisa beribadah. Itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menjadikan kita mudah beribadah, maka kita wajib bersyukur. Dengan bersyukur kita punya peluang ditambahkan nikmat-nikmat yang lain yang tidak kita duga barangkali. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan nikmat yang terbesar, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan pula salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus melaksanakan Islam dengan petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini giliran fikih muyasar. Fikih muyasar, setelah kita terakhir kali membahas sholat janaiz, maka masuk pada bab yang baru tentang zakat. Tapi sebelum membahas masalah zakat, saya ingin menyimpulkan bab yang kita sudah bahas, yaitu bab sholat. Yang pertama, sebisa mungkin sebagai seorang mukmin kita harus memahami fikih atau syariat tentang sholat. Baik mana yang wajib, ya, mana yang rukun, yang wajib, yang sunnah, yang mustahab, bahkan yang membatalkan mana dari sholat itu. Terus kita juga mengakui bahwa sholat secara individu, pribadi, dan sholat berjamaah. Dengan mengetahui fikih atau syariat dari hukum-hukum sholat itu, maka seseorang berpeluang mendapatkan kesempurnaan ibadahnya, ya, di luar hatinya, ya. Karena fikih sholat atau syariat sholat yang bisa terlihat, bisa ditunjukkan. Seseorang mengerjakan, tanda mengerjakan sholat sempurna, yaitu dengan sempurna pula fikihnya dia laksanakan.
Dengan menyempurnakan syariat sholat, seseorang bisa menjadi sempurna pula, sholatnya diterima. Bila hatinya benar lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan melaksanakan sholat secara fikih itu bisa berpeluang seseorang menjadi sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang tidak sempurna, mungkin karena belum tahu yang menyempurnakan sholat itu apa. Mungkin orang sholat yang dia tahu, yang dia tahu begini ya dia sholat begitu. Ternyata dari yang sholat itu banyak pelanggaran dari hal-hal yang mustahab. Maka pelanggaran yang mustahab, yang sunnah bahkan bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Nah, ketika kesempurnaan sholatnya berkurang, maka berkurang pula potensi mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, seseorang sholat mungkin yang didapatnya 1/9, 1/8, 1/7, 1/6. Ya masing-masing kita berbeda. Apalagi ketika sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu ada kaidah-kaidah yang mesti kita penuhi untuk menjaga keutuhan berjamaah. Nah, ini terutama penting kita bahas masalah sholat jamaah. Artinya kita rangkum yang sudah kita sampaikan, kita perlu rangkum. Barangkali ada yang terlewat, ada yang terlupakan. Kalau sholat secara individu, secara sholat untuk pribadi sudah dipenuhi oleh seseorang, ketika dia sholat berjamaah ada ketentuan-ketentuan lain yang perlu dikerjakan oleh dia, ya. Misalnya sholat berjamaah bersama imam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya diadakannya imam itu supaya kalian mengikuti. Imam keberadaannya harus diikuti. Dalam selanjutnya, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Dalam hadis lain, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Kalau dia sudah takbir, maka kalian bertakbirlah. Kalau dia membaca ayat, membaca Al-Quran maksudnya, maka kamu diamlah. Nah, ketentuan itu tidak ada kecuali dalam sholat berjamaah. Nah, maka apa yang dikatakan oleh para ulama tentang sholat berjamaah? Fakabaro faida kabaro fakabiru. Nah, ini mungkin ya, mungkin kita berlaku begitu saja. Tapi saya melihat ya, dalam praktek berjamaah mungkin masih ada yang kurang, mungkin saya salah ya, tapi kita perlu perbaiki seandainya itu belum sempurna ya. Karena
kesempurnaan sholat berjamaah, Rasulullah sangat konsen menekankan. Mulai dari Rasulullah sebelum bertakbir mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Dalam satu hadis, dalam hadis lain min aqamatis shalah. Luruskan shaf kalian dan rapatkan, sebab lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam hadis lain, lurus dan shaf itu baru ditegakkan sholat. Bahkan Nabi memerintahkan berbuat, dalam satu riwayat Nabi sampai mendatangi shaf-shaf jamaah yang tidak lurus disuruh lurus, yang maju diluruskan, yang mundur, yang ke belakang kebanyakan bang dimajukan, sampai ada yang dipukul dadanya oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, apakah kamu mau dibuat berselisih hati kamu? Fala takhtalifu, jangan kamu berselisih. Artinya shafnya itu harus lurus, jangan sampai ada yang tidak lurus. Nah, kalau tidak lurus maka hati kita bisa berpecah. Maksudnya mungkin seseorang bisa berpisah. Karena di dalam sholat aja Rasulullah mengatakan wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan sampai kamu bercerai-berai, maksudnya shafnya tidak lurus, nanti Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Itu sampai segitunya masalah persatuan, terutama masalah hati. Nah, jadi kalau shaf saja diluruskan, apalagi sudah masuk sholat. Ya, irama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Nah, setelah lurus semuanya lurus, yang paling tidak yang terlihat oleh imam. Shaf pertama terlihat oleh imam. Barulah Rasulullah bertakbir. Dalam ketentuan ini sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi nggak apa-apa diulang untuk meyakinkan kita, menguatkan kita. Barangkali ada yang terlupa, ada yang terlewat. Ya. Ketika Nabi takbir, hadis yang sampai kepada kita mana? Hadis tentang Nabi menerangkan tentang fungsi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir, harus ditambahkan kalimat sudah. Karena kabbara itu fi'il madhi. Artinya fa'idha kabaro, dia sudah bertakbir. Bertakbir itu ucapan Allahu Akbar. Kalau sudah bertakbir Allahu Akbar, kita baru bertakbir. Itu ketentuannya. Ya. Fa'idha kabaro fakabbiru. Karena tadi untuk diikutin. Semacam komando. Kalau Nabi sudah bertakbir, barulah kamu bertakbir. Jangan seseorang mengikuti takbir itu bareng. Imam misalnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan imam baru Allah, kita sudah Allah juga. Imam belum bertakbir kalau baru mengucapkan Allah. Belum juga bertakbir kalau baru Allahu Akbar. Udah kita bertakbir. Kata Imam Ahmad, sampai terdengar huruf ro dari ucapan Allahu Akbar.
huruf ro yang diucapkan oleh imam Allahu Akbar, ro, baru kita mulai Allahu Akbar. Nah itu seterusnya hadis Nabi itu faida raka'a farqi'u. Kalau dia sudah sujud, baru kamu sujud. Kalau dia sudah ruku, baru kamu ruku. Faida sajada fasjudu. Kalau dia sudah sujud, maka sujudlah kamu. Tidak dibarengin. Bareng itu gimana? Ya memang sih di belakang, tapi bergeraknya makmum tidak tuntas imamnya sudah menyelesaikan sujudnya atau menyelesaikan rukuknya. Ada pendapat yang sangat tegas, yaitu pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya, kunna nusolli khalfa Rasulillah. Kami semuanya sholat di belakang Rasulullah SAW. Berapa kali itu Ibnu Umar sholat di belakang Rasulullah? Ya banyak lah pokoknya. Terus mengajarkan kepada kita bahwa ini dia sholat tentang tata cara sholat. Dalam keterangannya, kami sholat bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Terus kami tidak membungkukkan punggung kami sebelum melihat Rasulullah sudah meletakkan dahinya ke tempat sujudnya. Tidak menggerakkan punggung kita. Misalnya sudah sondong begitu, ya kan banyak. Tidak menggerakkan. Jadi jamaah makmumnya mantang saja. Ketika imam masih Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Allahu Akbar. Jangan dibarengin. Allah baru Allah, Allahu Akbar, sudah bergerak makmumnya. Memang tidak rinci yang didapatkan oleh kita dari Rasulullah, tapi pendapat-pendapat imam dimulai dari para sahabat banyak menerangkan bahwa sholat ada tata caranya, sehingga kalau ini diterapkan maka sangat bagus. Jamaahnya, makmumnya bergeraknya bareng. Nah kadang-kadang kan kita tidak bareng. Ada yang cepat rukuknya, cepat sujudnya, ada yang belakangan. Nah, terus yang hikmahnya lagi, ketika Nabi mengatakan wa idza kabara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Keterangan ini sama dengan bangkit dari sujud misalnya. Ada orang ya, terutama pada sujud terakhir, imamnya sudah ngangkat kepala Allahu Akbar, dia masih meneruskan doa sujud atau doa-doa yang dibaca di dalam sujud. Beralasan karena Rasulullah mengatakan, panjangkanlah doa di dalam sujud kalian. Maka karena kebetulan sujud terakhir ya, padahal memanjangkan doa di dalam sujud itu tidak mesti sujud terakhir, tapi itu berlaku kalau kita sendiri kan kita bebas, nggak ada yang kita ikuti, mau lama mau singkat, mau lama sambil sujud silakan. Tetapi kalau sholat berjamaah ada aturannya. Ketika imam sudah mengangkat Allahu Akbar,
Seorang jamaah tidak boleh melambatkan, memanjangkan bacaannya sampai tertinggal imam. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, mungkin kita tidak dapat sesuatu yang namanya memanjangkan doa di dalam sholat berjamaah. Nggak apa-apa, karena imam itu ditunjuk untuk diikuti. Ya, imam ditunjuk atau dijadikan untuk diikuti. Kalau dia sudah takbir, maka takbirlah kamu. Kalau dia ruku, rukulah kamu. Kalau dia sujud, sujudlah kamu. Begitu kalau mengangkat kepala dari ruku, maka angkatlah. Jadi takbir itu semacam komando. Ini kalau komando baris berbaris misalnya, TNI lah. TNI yang paling sigap, paling bagus. Apa TNI? Maju jalan, belum bergerak dia. Ketika ucap gerak, nah baru jalan. Berhenti, masih terus. Ketika berhenti, terus gerak, baru berhenti. Nah, ucapan takbir juga begitu. Jadi bahkan ya, kita tidak perlu menuntaskan bacaan kita, sekalipun bacaan itu rukun. Misalnya orang masbuk, kemudian dibaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, imam sudah ruku, kita tuntaskan bacaan itu? Enggak, kita ikuti imam sekalipun bacaan kita belum tuntas. Itu Al-Fatihah loh. Apalagi bacaan-bacaan yang sunnah saja, yang rukun itu aja tidak perlu menuntaskan Al-Fatihah ketika kita masbuk. Kalau imam cepat sholatnya, ya kita ikuti. Cepat banget imamnya. Ada yang 7 menit 23 rakaat. Enggak apa-apa, kita ikuti. Tapi kalau berpikir, besok-besok jangan sholat sama dia, karena imam cepat sekali, enggak berasa saya, enggak merasa sholat. Bahkan yang imamnya sholat cepat sehingga kita tidak bisa mengikuti, boleh mengulang, ya. Karena ketika sholat dituntas, dikerjakan, serasa tidak mantap, tidak sreg, maka boleh diulang, sekalipun sendiri. Jadi perhatikan. Nah, jamaah itu ya, karena banyak orang, kita mungkin mencari kesempurnaan sholat itu tidak bisa sendiri. Banyak orang, banyak jamaah, maka fungsi daripada ta'lim itu adalah diantaranya kita gunakan apakah ini sholat berjamaah atau tidak. Nah, dalam sholat berjamaah ada hal-hal yang mesti kita tinggalkan ya, kalau bertubrukan dengan masalah mengikuti imam. Nah, sholat jamaah itu seseorang, bahkan dikatakan seseorang wajib mencontohkan kepada orang lain. Ya, sholat berjamaah itu fungsinya salah satunya adalah mencontohkan kepada orang lain yang belum paham. Jadi tidak sendiri kita. Misalnya kita sholat,
Apa yang kita lakukan ketika kita masbuk? Itu kan contoh. Apalagi yang tidak masbuk. Itu dilihat di belakangnya, yang sholat di belakangnya, itu gerakannya dilihat sama orang. Jangan sampai kita mencontohkan sesuatu yang keliru. Memang tidak membatalkan sholat tadi, itu hanya menyempurnakan sholat. Maka kesempurnaan sholat itu baru bisa didapatkan dalam sholat berjamaah ketika semua jamaah sudah paham dan mempraktekannya seperti yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW. Seterusnya tadi sudah ya, sholat berjamaah, cara kita takbir, cara kita ruku, cara kita bangkit dari ruku, cara kita sujud, cara bangkit dari duduk dari antara dua sujud. Itu semuanya menjadi kesempurnaan sholat kalau sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, barangkali kita tidak begitu memperhatikan yang begini-begini, tetapi ketika sholat berjamaah seseorang terbebani kewajiban harus memberikan contoh kepada yang lain. Jangan sampai kita mempraktekkan sesuatu yang tidak sesuai, sehingga orang yang belum tahu, itu banyak kok orang di istiqomah, misalnya istiqomah. Di istiqomah itu sholatnya pada begitu. Nah, itu menjadi tidak baik dalam perkara memberikan contoh. Iya. 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 Nah, susunan saf juga terima kasih, saya diingatkan. Sop itu kan disuruh oleh Nabi, sawu sufufakum, ya, luruskan sop-sop kalian. Yang pertama, kelurusan itu bagaimana? Kelurusan itu tergantung pada pundak kita sama tetangga kita kanan kiri. Kalau ini lurus, maka kita lurus. Nah, tetapi umumnya kita sama barangkali, maka disamakan dengan kakinya. Nah, kaki bukan ukuran kaki jarinya yang rapat, bukan jarinya yang lurus, tapi belakang tumitnya yang lurus. Karena orang ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Tapi kalau tumit diluruskan, maka ininya pundaknya lurus, lengannya pun lurus. Nah, itu ya, perlu diingat, meluruskan sop itu, catatan ini ada sopnya, garis-garis sop. Maka yang kita luruskan bagian tumit kita. Jari jemari kita ada yang nonjol, ada yang nggak apa-apa, tapi asal jarinya lurus. Nah, ada sementara dari jamaah ini dia seolah-olah meluruskan jarinya pada garis terdepan, sehingga beda dengan saudara-saudaranya ya, ketika dia harus meluruskan bagian depannya. Tapi yang benar itu adalah bagian tumitnya. Kemudian yang kedua, persoalan tadi bagaimana anak-anak shop. Nah, anak-anak yang berdiri shop. Kalau anak-anak mestinya yang terbaik, Rasulullah mengatakan ya, pertama shop rijal,
kedua anak-anak, yang di tengah, yang di akhir adalah wanita. Itu yang terbaik kalau bisa. Tetapi kalau dikumpulkan anak-anak ribut. Kemarin hari Jumat tuh Ustadz Aziz, baru kali ini Ustadz Aziz marah. Mana Ustadz Aziz? baru hari itu Ustadz Aziz marah karena terganggu sama suara anak-anak. Maka dia katakan, anak-anak tidak wajib Jumat, belum wajib Jumat. Bapak berdosa kalau yang bawa anak-anak itu berdosa dengan mengganggu kita. Karena kita merasa terganggu, Pak. Anak-anak yang ribut, yang suaranya itu ketika sholat Jumat terganggu nggak? Minimal antum dengar kan? Ya kalau tidak dengar bagus sekali tuh. Nggak dengar, usuk banget itu. Tapi Nabi aja dengar. Nabi tangisan bayi dengar. Karena ya itu kan manusiawi. Tapi ini mengganggu. Nah, sebaiknya yang bawa anak-anak, anaknya sudah diajarin adab ke masjid, sehingga dia tidak datang untuk mengganggu. Kalau anaknya belum diajarin, jangan dibawa ke masjid. Bukan kita melarang anak-anak ke masjid, tetapi perlu kita ajarin anak kita, terutama anak-anak yang di bawah 10 tahun ya, belum wajib, belum balik ke mereka. Daripada mengganggu, lebih baik nggak usah. Nah, kalau terpaksa membawa anak, kalau dibiarkan maka larian, nah dibawalah ke shop kita. Maka para ulama mengatakan sebaiknya anak-anak ini dibawa di pinggiran, shop terpinggir. Anak-anak dibawa ke sono. Dia mudah-mudahan tidak mengganggu. Tapi kalau dikumpulkan sama temennya atau tidak dibawa pengawasan orang tuanya, maka anak-anak nggak bisa disalahkan. Kalau di sama-sama nggak apa-apa. Di sop kedua, sop pertama ada di sini nggak apa-apa. Tapi jangan sop di sini Pak, 3 orang Pak. Tapi yang paling baik abdulnya di pinggir-pinggir, anak-anak di pinggir-pinggir. Ya, nggak apa-apa anak-anak dibawa ke dalam shop, tapi ditempatkan di pinggir-pinggir. Itu merupakan preventif ya. Yang paling baik adalah, nah kalau anak-anak sudah diajarin, maka anak-anak ditempati di tengah-tengah. Yang dewasa dulu laki-laki, terus anak-anak baru wanita. Nah, kita belum mampu ya. Kita belum mampu. Pernah melihat masjid yang anak-anaknya shop di tengah, sangat disiplin, sangat rapi? Saya belum pernah lihat. Hah? Itu mungkin di pondok. Ya. Nah, di masjid-masjid itu jarang ditemukan, bahkan tidak ada barangkali. Ya. Boleh. Ya, boleh. Iya, boleh. Anak, apalagi kalau tidak dibopong, lari-lari. Boleh. Ya, jadi kebolehan sholat membopong anak-anak itu karena alasan darurat. Tetapi bukan kebiasaan, bukan sesuatu yang boleh secara tidak ada alasan darurat. Misalnya, karena dalam sholat itu berdiri, harus tegak berdiri. Kemudian kalau gendong anak-anak, kadang-kadang
naruh kadang-kadang itu. Nah, itu namanya tidak memenuhi unsur-unsur. Tetapi kalau darurat boleh. Misalnya dibawa anak, anaknya nangis, minta gendong, ya digendong. Karena tidak boleh membatalkan sholat, kecuali dibatalkan oleh syariat. Ya, seseorang tidak boleh membatalkan sholat dengan sengaja, kecuali dia memang batal. Jadi kalau bawa anak itu alasan darurat, boleh. Kalau anaknya tenang saja, diem saja, tidak mengganggu, tiba-tiba digendong, itu nggak boleh. Karena sholat membutuhkan kesungguhan. Ya. Jadi yang orang menggendong anak itu boleh kalau alasan darurat. Allah alam bisawab. Silakan yang mau bertanya, siapa? Ada pertanyaan, Ustaz. Saya pernah melihat jamaah gitu lagi sholat, tiba-tiba dia membatalkan sholatnya, sholat sunnah sih, Ustaz. Entah mungkin dia terlintas begitu dia takbir, kayak kunci motornya mungkin. dia langsung ke parkiran, Ustaz. Tapi dia udah takbir, langsung dia batalin di ke parkiran, pergi nyari kunci motornya, mastiin ada gitu. Pas waktu dia takbir langsung dia begini tangan, Allah. Langsung dia batalin. Apakah boleh membatalkan sholat? Tidak boleh membatalkan sholat, sekalipun sholat sunat. Kalau sudah takbiratul ihram sudah dibuka oleh kita. Nah, sholat itu definisinya apa? Dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau misalnya, kuncinya masih kepikiran, sholatnya dipercepat, bukan dibatalkan. Begitu pendapat mayoritas ulama. Sholat tidak bisa dibatalkan karena sesuatu. Kan boleh, nanti kan boleh lagi sholat. Nah, itu namanya dia sudah membatalkan, sekalipun nantinya boleh. Nah, sholat wajib juga boleh. Kalau begitu bisa diulang, tetapi dalam keadaan sudah masuk waktu sholat dan dia sudah memulai sholat, tidak bisa dibatalkan, kecuali dibatalkan oleh syariat. Misalnya, maaf, wudunya batal, itu baru boleh. Tetapi yang tidak ada syariat yang membatalkan, maka sholat diteruskan. Terus ada kasus kedua lagi, Ustaz. Jadi sudah takbir Allahu Akbar, dia ragu mungkin, Ustaz, ulang lagi sampai 3 kali pernah saya lihat, Ustaz. Nah, ada banyak orang gitu. Itu lantaran memahami sholat itu harus dengan niat. Ketika dia niat Allah Akbar, dibatal kali karena kurang seret ya, kurang seret. Nah, kalau dia niat, kan rukun niat, dia kalau niat nggak seret, dia batalkan. Nah, perkara ini menjadi catatan pendapat para imam. Tapi pendapat yang mengatakan kalau sudah dibuka maka nggak bisa dibatalkan. Nah, kalau orang yang mengatakan niat harus bareng dengan ucapan takbiratul Allahu Akbar, ketika nggak sek dibatalkan. Nah, mungkin itu pendapat ulama tertentu ya, yang mengatakan biasanya yang menggunakan lafaz niat dilafazkan. Usolli fardu isya arba rakaat. Allah, nggak jadi.
kurang mantep gitu. Nah, kalau yang itu Allahu Akbar, biasa aja. Karena niat itu bukan pekerjaan mulut. Niat itu pekerjaan hati. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar bahwa kalau anak kecil itu satu bulan. Iya. Anak kecil dalam tinjauan fikih Syafi'iyah ya. Anak kecil kan belum wajib sholat, ya. Terus dia nggak ngerti cara bertoharoh, mungkin membawa najis. Nah, dengan adanya dia, maka shauf kita terputus. Adanya anak kecil, maka shauf kita, dia kan nggak wajib, maka shauf kita nggak diteruskan sama yang wajib. Pendapat mazhab Syafi'iyah itu terputus shaufnya, maka tidak boleh seorang anak dibawa ke tengah-tengah shauf, maka di pojok saja, di pinggir-pinggir, ya. Banyak ini yang orang bantah, orang lain bantah. Maksudnya banyak sahabat-sahabat membawa anak-anaknya. Kok itu tidak dikatakan memutus shauf? Jadi ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan memutus shauf, ada yang mengatakan tidak memutus shauf. Ya, kalau memutus shauf, apa keterangannya itu? Karena anak itu belum wajib, dia mungkin membawa najis di dalam dirinya, misalnya kencing nggak ketahuan, nggak ngerti kan beristinja, bersuci, maka hati-hatilah orang tua yang membawa anak kecilnya. Anak kecil sebaiknya ditempatkan di pinggir-pinggir, sehingga kalau di pinggir nggak memutus shauf, hanya tidak terisi oleh orang-orang dewasa. Ya. Apa? Iya. Berdoa dalam bahasa Indonesia waktu sholat. Kalau saya berpendapat tidak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Sholat nggak boleh. Sekalipun dalam hati saya menganggap tidak boleh. Ngikutin ulama yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau kita pengen doanya banyak di dalam sujud, misalnya tadi sudah diterangkan, misalnya sholat sendiri ya, sholat sunat dalam sujud, saya nggak hafal doa-doanya, pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Kita katakan ada orang yang membolehkan, tapi kalau dijaharkan bahasa Indonesia jelas nggak boleh. Sholat tidak boleh ada ucapan manusia, ya. Nah, maksudnya doanya yang hanya boleh dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah. Karena orang Arab juga bisa berkata dengan bahasanya. Dia berkata dengan bahasanya, bukan doa yang dari Nabi atau dari Quran, bisa berdoa macam-macam, banyak. Nah itu apa? Itu kan kalam manusia, ucapan manusia, tidak boleh. Kalau dia jaharkan, apalagi kalau sir saja nggak boleh. Nah kalau gimana kalau nggak boleh? Iya, terimalah nasib, karena belum hafal doa-doanya. Doanya banyak. Setelah sholat bisa berdoa bebas pakai bahasa sendiri, ya. Doa bukan dilarang dengan bahasa sendiri, tetapi ada tempatnya. Dalam satu hadis, sholat itu tidak boleh dicampuri oleh kalam manusia, ucapan manusia. Nah, ucapan manusia yang bukan Quran atau bukan hadis Rasulullah, itu semuanya ucapan manusia. Apakah berbahasa Arab atau bahasa lain, sekalipun di dalam hati, pendapat yang paling roji, dalam hati juga tidak boleh. Itu ya. Sunnah boleh. Kita boleh mengambil doa-doa dari sunnah, dari Quran boleh, dari sunnah boleh. Ya, sekalipun Nabi mungkin tidak mengajarkan doanya, tapi doanya ada.
dari sunnah, dari Quran banyak, boleh kita baca. Nah, terakhir, banyak orang ketika HP-nya hidup berdering, nah itu seolah tidak boleh mematikan HP. Tidak boleh mematikan HP, tapi mengganggu bunyinya HP itu kepada jamaah lain. Nah, itu boleh mematikan HP. Bahkan ada fatwa, ketika tetangga kita sholat, HP-nya berdering, dia biarin aja, karena dia bertahan, nggak boleh bergerak. Boleh diambil. Kita yang sebelah boleh ngambil rogo dari kotak kantongnya untuk mematikan. Boleh mematikan daripada sholatnya terganggu. Ya, kita sudahi dulu, nanti kita sambung lagi. Hah? Udah komat. Saya berkomentar, apakah boleh lah orang menyebut nama Allah, menyebut sesuatu? Ya silahkan saja. Yang jelas dia tidak masuk ke dalam sholat, kecuali sudah takbir ditambah-tambahkan. Nah, itu baru kita komentar. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.